Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam Sekar, semakin dekat Kristus. Pada hari ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema pada pagi hari ini sekar kita adalah berilah dirimu diselamatkan. Mari kita buka kitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang berbahagia orang yang mendengarkan, membaca, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-37 ini merupakan ada reaksi dari para pendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Reaksi ini merupakan karya Roh Kudus yang menyentuh setiap hati dan menggerakkan orang untuk menjadi seperti apa yang Allah inginkan. Dapat dilihat dalam ayat ini, kasih Allah dapat memasuki serta memberikan kehidupan bagi setiap mereka. Hati mereka yang mendengarkan khotbah Rasul Petrus disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Dalam perikop ini, setelah Rasul Petrus berkhotbah, mereka semua terharu dan mereka bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Tentunya pertanyaan ini digerakkan oleh Roh Kudus. Lalu juga mereka dalam pertanyaan ini, Allah ingin agar mereka dapat mengenal Allah. Tentu saja dalam pertanyaan ini mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam diri mereka masing-masing. Berarti dalam iman yang mereka terima, dalam ayat ini ada tindakan nyata yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya dengan demikian, Rasul Petrus menjawab mereka dengan berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan jika kita lihat dalam bahasa aslinya memiliki arti berputar kembali, berbalik, kembali dari dosa, dan kembali kepada Allah. Tentu pertobatan ini melibatkan berpaling kepada Allah, seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, atau dengan kata lain, pertobatan sejati ini mencakup iman. Ini merupakan termasuk memahami bagaimana belas kasih Allah dalam hidup dalam Kristus. Bapak Ibu serta yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan dan iman ini digambarkan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Kemudian ia memberitahu mereka bagaimana untuk mengenal diri mereka dengan Kristus melalui baptisan, yang menjadi hak istimewa mereka. Mereka harus dibaptis atas nama yang mereka salibkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Petrus mengajarkan baptisan sebagai tanda pertobatan mereka. Tentu Allah di dalam Kristus melakukan tindakan yang objektif sebagai landasan untuk keselamatan kita. Bagaimana Allah mengalahkan kuasa-kuasa yang membelenggu kita. Tentu melalui Roh-Nya yang melakukan pembaruan dalam hati kita,
supaya dari keadaan kita yang lumpuh atau mati rohani, kita dimungkinkan untuk bangkit, untuk meresponi Tuhan dengan benar. Keselamatan kita tentu berasal dari tindakan Allah. Itu merupakan anugerahnya yang ajaib bagi kita, manusia yang berdosa. Namun, kita harus menyambut Yesus Kristus dengan iman, dan kita akan meninggalkan kehidupan lama kita yang kita jalani tanpa Tuhan dan di luar firman-Nya. Maka iman yang sejati pasti mengakibatkan pertobatan. Dan pertobatan yang sejati pasti disebabkan atau digerakkan oleh adanya iman yang sejati. Tentu tanpa keduanya tidak mungkin kita dapat menikmati keselamatan. Tidak mungkin kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah ini kita melihat bahwa khotbah dan himbauan atau peringatan dari Rasul Petrus yang begitu menyentuh hati, tentu sehingga banyak orang yang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Mereka yang orang-orang ini memulai persekutuan orang-orang percaya. Mereka melakukan secara bergilir, mereka berkumpul di rumah-rumah, lalu mereka memuji Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran. Tidak lupa juga mereka berdoa. Tapi Bapak Ibu serta saudara sekalian, tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga membudayakan kebiasaan mereka yang untuk saling berbagi dalam perjamuan kasih dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Tentu kegiatan persekutuan ini menjadi berkat bagi semua orang, hingga jumlah orang yang bertobat semakin hari semakin bertambah. Lalu bagaimana dengan persekutuan kita, Bapak Ibu? Apakah persekutuan kita yang kita adakan ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Dari ayat-ayat ini, sebagai umat Allah, kita harus memeriksa diri kita, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Kristus. Kita harus memeriksa kesejatian iman dan pertobatan kita kepada Yesus Kristus, karena inilah adalah cara agar kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Jika kita sudah benar-benar percaya, maka selanjutnya harus kita lakukan ialah sama seperti murid-murid yang membagikan Injil keselamatan kepada banyak orang. Seperti dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Allah, kita harus melakukan hal yang sama agar baik itu dari persekutuan yang kita lakukan ini agar menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk melakukan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus seperti dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Mari kita memberitakan Injil kabar baik ke seluruh dunia agar banyak orang lagi yang diselamatkan. Mari Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan, agar kami benar-benar memeriksa diri kami Tuhan. Agar kami menyadari bahwa apakah kami sudah benar-benar mempercayai bahwa Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kiranya dalam firman Tuhan pada hari ini Tuhan mengingatkan kami juga bahwa dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus kami dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.